Roy Suryo CS tetap ditetapkan sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi meski polisi sudah melaksanakan gelar perkara khusus. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin mempersilahkan Roy Suryo CS untuk mengajukan gugatan pra-peradilan jika masih merasa keberatan terkait keputusan polisi yang tetap menjadikannya sebagai tersangka. Pernyataan itu disampaikan oleh Kombes Pol Iman Imanuddin pada Kamis 18 Desember. Seperti diketahui, Polda Metro Jaya telah melaksanakan gelar perkara khusus kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Kombes Pol Iman memastikan gelar perkara khusus tersebut berlangsung secara profesional dan transparan. Dalam gelar perkara khusus tersebut, pihaknya telah menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada para tersangka kasus itu. Kombes Pol Iman Imanuddin menyebut, setelah gelar perkara khusus dilaksanakan, penyidik akan melaksanakan pemenuhan rekomendasi gelar perkara khusus untuk kelengkapan berkas perkara serta memberikan kepastian hukum dalam penanganan kasus itu. Selama ini adalah barang yang kurang lebih sama, ya, yang kurang lebih sama. Jadi insya Allah hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser satu milim. Bahkan sampai the last minute kami akhirnya sama seperti klaster 1 tadi dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Jokowi. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer, saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog. Saya memotret sejak zaman film seluloid, dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang potret. Saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai fixer, kita pakai pengembang, film itu dicuci, kemudian dicetak, kemudian kertas film apa, dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Karena kertas foto di tahun 80 itu ada usianya. Bahkan ijazah Dr. Rismon sendiri yang usianya baru sekitar 20 tahunan kira-kira, 23 tahun, itu pun sudah mulai bergurau. Ini masih sangat tegas dan jelas. Dan kemudian alhamdulillah kami meskipun kita untuk melihat, kami tetap tidak boleh memegang, kami tidak boleh merasakan. Padahal dia bilang, saya lawyer, saya sudah merasakan. Kami tidak boleh memegang, dia bahkan mengintip saja untuk melihat ketebalan kertasnya saja tidak boleh. Ya, padahal itu penting sekali. Apalagi memotret, karena kami galau. Dan tetap ada satu pertanyaan besar, karena dalam yang disebut sebagai ijazah ada sebuah goresan di sebelah kiri, ada sebuah garis yang itu menurut saya tidak lazim untuk sebuah ijazah. Itu mungkin hasil dari pre-printing atau printing baru, ya. Kemudian ada lagi ciri-ciri yang kemudian kami pertanyakan, logo Universitas Gadjah Mada tercetak. Sepanjang yang saya tahu, warnanya meleset, tidak seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.